pagi hari ini hadir dengan topik UKT UI mahal, pendidikan milik yang berduit, benarkah demikian? Bersama Bung Ahmad Hojin, saya Fauzan Zaman mengajak Anda berbincang dengan Bapak Indra Karismi Haji, pemerhati dan juga praktisi pendidikan. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi Mas, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih, baik, sehat Pak. Apa yang bisa disampaikan dan juga catatan pentingnya dari permasalahan ataupun topik pagi hari ini tentang UKT UI? Silakan Pak. Kayaknya yang mahal nggak cuma UI deh, hampir semua perguruan tinggi, perguruan tinggi negeri kita itu diprotes oleh para mahasiswa, oleh masyarakat, karena memang terasa semakin mahal ya kan. Ya itu satu, mungkin kondisi memang kondisi ekonomi kita mungkin memang kurang baik ya, masih dampak pasca pandemi dan juga pertumbuhan ekonominya sendiri juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tapi di sisi lain memang ada hal dalam pengelolaan pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi, yang menurut saya tidak sesuai dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu dimana kalau kita lihat di pasal 31 ayat 5, di situ kan jelas kalau pemerintah itu punya tugas mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita bandingkan di luar negeri, fokus pendidikan tinggi di luar, fokus universitas di luar negeri itu bukan ngajar, tapi riset. Jadi dana terbesar untuk perguruan tinggi di luar negeri itu adalah untuk riset. Nah, sehingga biaya untuk mahasiswa menjadi murah, karena yang utamanya bukan untuk mencari duit dari mahasiswa. Kan tugas utamanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, riset-risetnya itu mahasiswa itu belajar dari hasil riset. Jadi ilmunya baru terus tuh kalau di luar negeri seperti itu. Nah, sedangkan di kita nggak ada satupun universitas di Indonesia itu yang fokusnya ke riset. Semuanya ngajar. Jadi otomatis memang mendapatkan dananya itu dari mahasiswa. Nah, itu yang mungkin harus kita luruskan. Saya pernah diskusi beberapa kali dengan para guru besar juga. Ini yang mungkin harus kita kembalikan lagi, kita luruskan jalannya. Jadi perguruan tinggi di Indonesia itu harusnya fokusnya bukan ngajar, tapi mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena dampaknya kalau kita hanya ngajar, kan berarti ilmunya belajarnya dari tempat lain kan? Ya kan? Belajar dari tempat lain, satu, belum tentu cocok, dua, juga bisa jadi nggak update, yang ketiga tadi jadi mahal sekali. Itu yang kondisi sekarang deh. Makanya di Indonesia satu sisi kita sudah harus berbicara bonus demografi, terus tentang bagaimana negara menuju industrialisasi, tapi sisi lain biaya pendidikan masih sangat tinggi, jadi agak nggak match antara keinginan menyiapkan SDM dengan fakta di lapangan terkait dengan tingginya pendidikan. Sebenarnya selain tadi kalau di luar negeri itu kampus itu sebagai riset, bukan tempat pengajaran sebagai dosen sehingga fokus mengajar, apalagi yang perlu dicatati menurut Bang Indra? Pengalaman di luar negeri kan fokus dikatakan kita menghadapi bonus demografi. Saya jujur nggak melihat ada bonus demografi, Mas. Saya melihat yang ada ini bencana demografi. Kenapa? Kita lihat deh sekarang data BPS, itu pengangguran terbesar itu adalah usia-usia anak-anak lulus kuliah,
anak-anak lulus SMK. Jadi di usia produktif itu justru angka pengangguran terbesar Iya, tinggi. di Indonesia saat ini. Jadi kan kontradiktif nih, Ya. bayar kuliahnya mahal, tetapi begitu selesai kuliah nggak ada pekerjaan. Ya. Oke. Ini yang terjadi. Kenapa? Ya tadi karena tidak dikembangkan ilmu pengetahuan kita, kemudian potensi-potensi yang ada di Indonesia. Coba deh kita lihat pertanian kita hancur. Ya. Buktinya kita impor terus nih. Ya. Industrialisasi industri kita faktanya malah semakin banyak pabrik-pabrik yang tutup kan. Ya. Investor lebih milih berinvestasi di Vietnam misalnya dibanding ke Indonesia. Itu ya. Nah, itu yang membuktikan kalau memang kita banyak PR, dan bicara pembangunan SDM unggul ini yang kita jadi bertanya-tanya kan, ini sebetulnya udah sampai mana gitu. Oke. Karena apa yang dijanjikan dengan apa yang dilaksanakan itu nggak ketemu gitu. Pak Indra, kami mencatat satu informasi yang cukup valid per 27 Januari 2023 dari satu blog yang ditampilkan oleh satu aplikasi belajar. Ada daftar 10 negara yang ditengarai atau diduga atau ditampilkan begitu ya, memiliki biaya kuliah yang tanda petik quote and quote murah di luar negeri ya. Dari 10 negara tersebut, Jerman ada di posisi pertama, kemudian Norwegia, kemudian Taiwan, berikutnya adalah Prancis, dan di 5 bawah itu adalah Argentina, Polandia, Malaysia juga masuk di list ini, Belgia, Meksiko juga masuk di daftar list ini. Mengkomparasi dengan biaya hidup memang adalah hal yang berbeda dengan biaya hidup yang ada di Indonesia, Pak Indra. Namun dengan catatan biaya kuliah, contohnya di Jerman saja, yang per tahun sekitar 7 sampai 10 juta rupiah per tahun, ini memberikan sebuah catatan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Indra menjadi sebuah point of view ya. Paling tidak ada keberpihakan yang harusnya jauh lebih diperhatikan oleh semua stakeholder, khususnya oleh pemerintah untuk masalah pendidikan tinggi ini. Silakan Pak, tanggapannya. Betul. Jadi juga anggaran-anggaran pendidikan kita, contohlah rakyat ini kan banyak membiayai beasiswa. Oke. Ya kan? Ada KIP kuliah, Ya. ada LPDP, ya kan? Tetapi menariknya dalam proses pemberian beasiswa ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Oke. Maksudnya gini, logikanya adalah kalau ini kebetulan saya di bidang pendidikan ya, logikanya misalnya kita butuh tenaga guru di Papua, ya kan, harusnya kalau kita kekurangan guru yang mau kerja di Papua, harusnya beasiswanya adalah untuk menjadi guru di Papua, bukan dibebaskan kan. Kalau sekarang kan bebas mau milih bidang apa, fakultas apa, yang nanti walaupun dibiayai oleh negara, lulusnya nggak jelas nih mau kerja di apa. Jadi paham kan arahnya? Jadi kita membuang sia-sia uang rakyat nih untuk mengkuliahkan orang, dapat sarjana, tapi nggak bermanfaat buat Indonesia. Ya kan? Oke. Di LPDP misalnya, kita butuh ahli geotermal. Kan harusnya
kuliahnya hanya untuk ngambil bidang geotermal, dan nanti selesai kuliah dia harus maunya tinggalnya di puncak gunung, jangan maunya tinggalnya di Jakarta. Jakarta kan cuma ada gunung Sahari aja kan. Ya. Nah, kan jadi kan harus disesuaikan gitu. Jadi antara biaya pendidikan untuk beasiswa, anggaran pendidikan untuk beasiswa harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk membangun Indonesia. Itu yang kita sama sekali nggak ada listnya, nggak ada evaluasinya. Jadi akhirnya 612 triliun anggaran pendidikan kita setiap tahun itu selalu menguap sia-sia, percuma. Gitu. Itu yang terjadi sekarang. Oke, otokritik ini paling tidak menyikapi apa yang terjadi di yang meledak ataupun menjadi perhatian adalah di UI, dan di awal tadi Pak Indra katakan tidak hanya UI sebenarnya tapi juga di beberapa perguruan tinggi lainnya paling tidak harus menjadi benchmark mestinya, dan harus segera dicari jalan keluarnya, karena kalau seperti ini terus menerus maka kita cukup prihatin, Pak Indra. Solusinya, Pak Indra? Kita harus punya grand design atau cetak biru pendidikan Indonesia. Jadi kita itu mau bangun manusia Indonesia ke arah mana, yang berhubungan dengan kita membangun Indonesia ke arah mana. Jadi misalnya kita ada fokus-fokus di maritim misalnya. Sampai hari ini kita itu nggak punya ahli biologi maritim, Mas. Bayangin, nggak ada satupun fakultas di Indonesia, perguruan tinggi di Indonesia yang punya fakultas biologi maritim, dan kita nggak punya ahlinya. Padahal kita negara maritim. Ya kan, itu contoh aja. Berarti kan memang kita nggak punya konsep sebetulnya yang mau kita kembangkan apa. Jadi karena kita nggak pernah punya grand design, ditambah lagi, nah ini catatan penting sih, Mendikbud kita ini sudah terlihat rekam jejaknya bukan orang yang paham cara membangun manusia. Beliau itu sangat piawai membangun aplikasi. Artinya secara kehebatan beliau orang hebat, tapi tempatnya bukan dibangun manusia. Karena beliau backgroundnya adalah pengusaha, akhirnya arahnya pendidikan ini jadi lebih ke hidupnya secara komersial. Kan makanya didorong semua jadi PTNBH yang jadinya mahal kan, karena tadi hanya dibebankan ke siswa, padahal anggaran subsidinya semakin sedikit, biaya semakin tinggi, nggak ada pendapatan lain. Padahal harusnya yang dikembangkan adalah risetnya. Karena riset ini kan juga nggak harus dari pemerintah, riset dari perusahaan, riset dari berbagai tempat itu yang bisa dilakukan di kampus-kampus. Anggarannya dari sana, itu yang membuat biaya kuliahnya jadi murah. Kan di Jerman juga seperti itu. Kan karena Jerman apalagi sangat bersentuhan dengan industri kan, makanya segala riset yang dilakukan dibiayai oleh industri. Oke, ada biaya kuliah jadi murah banget itu 7 juta. Padahal penghasilan mereka berapa puluh juta per bulan kalau kita bicara anak di Jerman ya gitu. Oke. Pak Indra, ini jadi jauh lebih menarik ketika membahas bahwa ternyata setelah pantauan kami, soal cetak biru pendidikan Indonesia ini adalah topik yang sudah dibahas sejak 2016 dan sampai hari ini masih ditunggu kehadirannya blueprint dari cetak biru pendidikan Indonesia. Salah satunya adalah tulisan dari Pak Dr. Bambang Supriyadi MPD, ini salah seorang tokoh pendidikan juga. Beliau menyoroti 4 hal. Kami minta pendapatnya Pak Indra ini. Ada 4 hal cetak biru pendidikan yang minimal itu dapat disoroti. Yang pertama akses, yang kedua mutu, yang ketiga relevansi. Ini seiring dengan pernyataan Pak Indra tadi ketika mereka keluar dari dunia pendidikan, relevansi, dan terakhir ini yang cukup berat, yaitu daya saing serta tata kelola pendidikan.
4 hal ini, akses, mutu, relevansi, daya saing, menurut Pak Indra sendiri harus dituntaskan saat ini juga untuk mendapatkan cetak biru pendidikan, atau jangan-jangan memang ini menjadi hal yang akan dituangkan menjadi PR bagi pemerintahan berikutnya atau siapapun nanti, ini udah menjelang tahun pemilu ini? Logikanya sih simple. Nah, sebetulnya ya, kita mau bangun apa aja, mau bangun rumah lah. Oke. Itu kan butuh cetak biru kan. Iya. Butuh blueprint. Iya. Karena kalau nggak pakai cetak biru, kita mau bangun 3 kamar, jadinya cuma 2 kamar. Kita mau bangun kamar mandi, jadinya gudang kan gitu. Karena nggak punya cetak biru, dan itu akan berhubungan dengan efisiensi anggaran, efektivitas efisiensi anggaran. Sesuai nggak? Kita mau bangun rumah 3 lantai, jadinya cuma 1 lantai, tapi anggarannya sama. Kenapa? Karena nggak ada gambarnya tadi. Nah, itu yang terjadi di Indonesia untuk pendidikan sekarang. Kita lihat tiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ya. Kan berarti ngulang terus tuh. Tiap menterinya ganti, ngulang lagi dari awal. Ini yang bikin tadi anggaran pendidikannya nggak efisien. Nah, memang sepertinya ada keengganan dari pemerintah untuk bikin gambar ini. Karena jadi kelihatan kan? Ya, ya. Yang harusnya bangun 3 lantai jadi cuma 2 lantai kan kelihatan. Kalau sekarang kan nggak kelihatan. Akhirnya 612 triliun tuh habis. Tapi biaya kuliah semakin mahal, daya saing kita semakin rendah, sarjana kita makin banyak nganggur. Nah, ini evaluasi buat kita bersama dan siapapun yang jadi pemerintah berikutnya nanti. Ini PR pertama, bikin cetak biru dulu. Sama seperti membangun jalan tol, bangun bandara kan butuh cetak biru. Iya, kok ini jadi seakan atau melihatnya seperti kontradiktif ya, satu sama lain tidak saling terkait dan tidak ada muaranya yang mengerucut ya untuk hal ini ya, Pak Indra. Nah, itu yang memang kami para aktivis pendidikan selalu menyoroti. Kenapa sih nggak ada keengganan untuk membangun ini? Tapi juga sebetulnya yang menjadi paling penting itu adalah belum ada rezim, belum ada pemerintah, jadi kita bicara pemerintah daerah juga ya, yang memang punya komitmen untuk membangun manusia. Kenapa? Membangun manusia itu nggak kelihatan, Mas. Beda sama bangun kereta cepat. Kelihatan tuh keretanya. Bangun manusia nggak kelihatan, itu 1. 2, bangun manusia itu nggak bisa cepat. Anak masuk SD sampai lulus SMA itu udah 3 periode. Iya. Berarti kan nggak bisa 1 presiden tuh. Iya. Nah, itu yang banyak pemerintah kita nggak mau, karena mereka ingin ada monumen, maunya tuh kelihatan supaya orang dikenang. Nah, kita butuh sekarang pemimpin yang justru fokusnya adalah membangun manusia, bukan membangun gedung, bukan membangun fisik. Itu. Ya. Ini catatan penting juga nih, bagus, mumpung menjelang pemilu 2024 ya. Mudah-mudahan menjadi fokus para calon presiden, calon wakil rakyat dan juga calon kepala daerah fokus untuk membangun SDM. Mudah-mudahan itu. Oke. Pak Indra Karismiaji, pemerhati dan juga praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 21. Terima kasih sekali nih Pak Indra pagi hari ini sudah sama-sama berbincang bersama kami di Good Talk. Salam sehat, Pak. Salam sehat. It's a wonderful day to be with you. It's a wonderful day with Fauzan Zaman and Hamad Hojin.